Tarakasura terlihat tertegun dan mengatakan, "Mengapa saya?" Narada dengan licik mengingatkannya tentang janji yang Tarakasura pernah minta dari Dewa Shiva dan mengatakan kepadanya bahwa itu hanya akan memakan waktu setelah pernikahan Dewa Shiva dengan Putri Daksha, Sati. Bahwa mereka akan melahirkan seorang putra dan Tarakasura akan menemui ajalnya. Tarakasura tertegun dan dengan marah mengatakan bahwa hal ini tidak bisa terjadi. Dirinya harus melenyapkan Sati dan menyatakan bahwa dia akan membunuh Sati dengan tangannya sendiri. Narada memintanya memikirkan rencananya. Tarakasura bertanya mengapa. Narada mengatakan ini akan menciptakan perang antara dewa dan asura. Tarakasura mengatakan itu tidak perlu dikhawatirkan. Narada mengatakan, "Tidak, Anda tidak akan memiliki jenderal yaitu Syukracarya yang mendalam dalam meditasi dan memuja Mahadewa. Bagaimana Anda akan bertarung tanpa dirinya di sisi Anda?" Tarakasura sangat dalam menghayati perkataan Narada meskipun Narada menggodanya. Narada mengatakan bahwa jika Anda membunuh seorang wanita, apa yang akan dikatakan orang tentang Anda? Mereka akan mengolok-olok Anda. Tarakasura benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan Narada dan menyadari bahwa Narada benar, dan atas saran Narada, dirinya memutuskan untuk mengirim salah satu komandannya sebagai gantinya. Narada terlihat cukup senang dengan dirinya sendiri dan rencananya dan pergi. Saat Tarakasura memanggil panglimanya yang bernama Vruscikasur dan memerintahkannya untuk membunuh Sati dan mendapatkan kabar baik tentang kematian Sati. Di sisi lain Mahadewa membuka matanya karena menyadari bahaya yang menanti Sati. Sati berjalan menuju tempat pembuangan dengan shivling Dewa Shiva di tangannya. Revati mengejarnya dan meminta Sati untuk memikirkan ulang rencananya. Revati mengejek Sati atas tindakannya yang terinspirasi oleh egonya yang terluka oleh penolakan Shiva. Sati di sisinya, mengatakan bahwa dia akan meletakkan batu yang tidak berguna untuk tempat pembuangan dan batu tersebut tidak memiliki arti atau tempat dalam hidupnya. Tetapi ayahku Daksha yang telah membesarkan dan ibuku Prasuti yang telah melahirkan akhirnya harus kupilih. Revati mengingatkannya tentang bagaimana Shiva yang menyelamatkannya dan Rohini dari hampir menjadi janda, tapi Sati menolak untuk mendengarkan. Pada akhirnya, Revati mengatakan kepadanya bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan tetapi dia tidak akan dapat menghapus Shiva dari hidupnya. Dalam bentuk cinta atau objek kebencian, Dewa Shiva akan selalu ada di dalam hatinya. Percakapan di Vaikunta antara Dewi Laksmi dan Dewa Wisnu dimulai. Dewi Laksmi meratapi tindakan Sati dan menunjukkan bahwa bagaimanapun, Sati yang terlahir sebagai manusia memiliki banyak keterbatasan. Dewi Laksmi mengungkapkan terutama ketika Sati masih sangat muda, dapat diharapkan dirinya mampu untuk membedakan antara perasaan pribadinya dan cinta yang lebih besar yang dibicarakan oleh Dewa Shiva. Dewa Wisnu mengatakan bahwa ini adalah akar dari semua masalah. Dewi Laksmi mengatakan bahwa karena Sati tidak dapat melintasi batas yang tipis itu, bukankah Dewa Shiva yang harus mendatanginya? Dewa Wisnu mengatakan bahwa ini semua adalah rahasia yang terkubur dalam pusaran waktu dan hanya waktu yang akan menunjukkan apa yang menanti mereka berdua. Narada di Kailas memberitahu Shiva tentang rencana Tarakasura untuk membunuh Sati. Nandi marah dan bertanya tentang identitas Tarakasura. Narada mengatakan kepadanya bahwa itu adalah anugerah Shiva kepada seorang asura yang membuatnya begitu dan Nandi mulai mengejek Shiva bahwa alasan Shiva tidak menerima Sati adalah karena Shiva ingin melindungi penyembahnya, Tarakasura. Dewa Shiva dengan segala ketenangannya mengatakan bahwa apapun yang dia berikan kepada Tarakasura adalah hak Tarakasura. Dia tidak bisa menghentikan dirinya untuk melakukannya. Dewa Shiva menjelaskan bahwa pemberian anugerah kepada Tarakasura tidak ada hubungannya dengan Sati dan cintanya. Dewa Shiva mengatakan kepada Nandi bahwa apapun yang dilakukan Sati adalah pilihannya. Nandi menangis dan mengatakan kepada Mahadewa bahwa rasa sakit karena melihat seorang pemuja diperlakukan seperti ini, hanya pemujanya yang akan tahu. Sati pergi ke sungai Saraswati untuk melarutkan shiving tanah liat Dewa Shiva. Vruscikasur muncul dan mengikutinya, serta berubah menjadi wujud asuranya.
Sati mulai berlari dan Vruscikasur mengikutinya dan siap untuk menyerangnya, namun dirinya berhenti dan tersandung ketika sebuah kilat muncul dan di sana kita melihat Dewa Shiva. Tepat di antara kematian dan Sati. Siap untuk menjaga cintanya, menyelamatkan nyawanya dan cintanya sekali lagi. Baik Vruscikasur dan Mahadewa melakukan pertarungan di atas udara satu sama lain. Dewa Shiva melempar monster tersebut dengan sangat mudah. Mahadewa mengangkatnya dan menjatuhkannya ke bumi. Monster tersebut tidak berdaya setelah pukulan yang hebat dari Mahadewa. Asura tersebut jatuh dan dengan bantuan Trisula, Mahadewa menghabisi dia. Mahadewa menoleh ke Sati dan berkata, "Aku tidak di sini untuk menghentikanmu dari menghancurkan Shivlingku." Sati memotong ucapan Dewa Shiva dengan mengatakan, "Anda tidak memiliki hak atas diriku untuk melarangku melakukan itu." Sati terus melanjutkan bahwa Dewa Shiva tidak berarti apa-apa baginya sekarang dan dia tahu itu. Sati sadar dirinya terbuat dari 5 elemen dan disebut sebagai Dakshini atau keturunan Daksha. Sati juga berkata, "Anda tinggal di dunia kematian dan Shiva tidak ada urusan dengan dirinya." Kemudian Sati melanjutkan perjalanannya dengan cepat menuju Sungai Saraswati. Disinilah Nandi yang berada di balik persembunyian dan mendengar setiap kata-kata Sati dan menangis bersedih. Nandi memohon kepada Dewa Shiva untuk menghentikan Ibu Sati melakukan pembuangan Shivling batu pemujaannya. Nandi mengatakan bahwa Ibu Sati terlalu tertekan karena penolakan yang terus-menerus dari Dewa Shiva. Setelah melihat Dewa Shiva dalam keheningan, ia sendiri berlari di belakang Sati dan berdoa kepadanya dalam semua bahasa untuk menghentikan omong kosong tersebut dan meminta Sati membatalkan niatnya. Nandi berteriak bahwa menenggelamkan Shivling bukanlah tindakan yang benar dari sisinya yang merupakan pasangan sejati Dewa Shiva. Tapi Sati mengatakan kepada Nandi bahwa seorang Dakshini adalah Dakshini yang taat. Sati secara belak-belakan menyerahkan Shivling kepada Nandi, dengan mengatakan bahwa dia telah menghapus nama Dewa Shiva selamanya dari kehidupannya dan pergi. Nandi di sana hanya bisa membeku. Daksha bangga melihat Sati telah berhasil membuang atribut Dewa Shiva dan melupakan Dewa Shiva. Daksha berkata kini putrinya telah siap dinikahkan dengan pilihannya. Sati menyetujui apapun keputusan Daksha dengan wajah datar tanpa ekspresi. Revathi mendatangi Prasuti yang sedang melantunkan syair pujaan terhadap Dewa Wisnu. Revathi meminta Prasuti untuk memberikan kebebasan kepada Sati untuk memilih pasangan hidupnya. Jangan sampai kejadian di dalam hidupnya di mana dirinya tidak tahu akan dipasangkan dengan Dewa Chandra terulang. Setidaknya biarkan Sati memilih sendiri pasangannya walaupun itu bukan Dewa Shiva. Sati termenung di kamarnya dan melihat ikatan batu rudraks yang melilit di tangannya. Sati segera melepas ikatan batu tersebut dan membuangnya. Prasuti memasuki kamar Sati untuk mengajak putrinya berbicara. Prasuti berkata bahwa semua yang dilakukan Prajapati Daksha adalah demi kebaikan manusia, putrinya dan keturunannya. Daksha belum pernah salah dalam memilih pasangan untuk semua putri dan putranya. Sati memalingkan muka dan Prasuti berusaha meraih tangannya. Prasuti melihat tanda bekas telapak tangan di lengan Sati. Prasuti bertanya kepada Sati bagaimana tanda-tanda ini muncul di tangannya. Apakah Dewa Shiva pernah menyentuhmu? Ini dianggap sebagai kutukan dalam masyarakat Prajapati Daksh. Siapa yang akan menikahimu sekarang? Bahkan jika seseorang menikahi Anda, itu karena kasihan. Anda tidak akan mendapatkan status sebagai istri. Itu hanya akan menjadi bisnis karena status dari Prajapati. Sati mengatakan bahwa dia telah mencoba untuk menghapus tanda itu tetapi tidak bisa dihilangkan. Daksh meminta Maharshi Bhrigu untuk mencari tahu waktu terbaik untuk pernikahan Sati yang akan mengisi hidupnya dengan kebahagiaan. Maharishi Bhrigu sedang menghitung. Pada saat itu Prasuti membawa Sati ke depan Daksha, mengatakan Tuhan telah meninggalkan kita ditinggalkan dengan ketidakbahagiaan. Dia menunjukkan tanda tripun di lengan Sati. Daksha menjadi sangat marah. Maharishi Bhrigu menyatakannya sebagai penghinaan yang memalukan. Prasuti mengatakan tanda ini adalah kutukan, sebuah gerhana pada keluarganya.
Daksha mengatakan kepada Sati, aku sangat mencintaimu di dunia ini, tetapi kamu yang paling menyakitiku. Dia ingin tahu cerita di balik tanda itu. Sati mengatakan bahwa itu adalah sebuah kecelakaan, bercerita tentang bagaimana dia diserang oleh iblis Vritasura, bagaimana Dewa Shiva datang untuk menyelamatkannya. Ketika Dewa Shiva mendorongnya kembali untuk melindunginya, Dewa Shiva menyentuh lengannya. Sejak saat itu tanda ini ada di lengannya. Sati mencoba meyakinkan Daksha bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Dewa Shiva sekarang. Prasuti mengatakan bahwa tanda ini tidak bisa dihilangkan, itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Daksha mengatakan pasti ada cara, aku akan memanggil semua tabib di dunia. Prasuti memintanya untuk tidak melakukannya, baru saja dia mengirim proposal untuk pernikahan Sati. Jika berita ini menyebar maka tidak ada yang akan menikahi Sati. Maharishi Brigu mengatakan bahwa hal itu bisa dilakukan dengan membuang bagian tersebut dari tubuh atau dengan membakar bagian tersebut. Prasuti tidak menyukai ide ini. Daksha sekarang berpaling ke Maharishi Kashyap, mengatakan ketika saya menikahkan Anda dengan putriku Aditi, saya juga telah membuat Anda menguasai semua obat, apakah Anda tidak memiliki obat untuk hal ini? Maharishi Kashyap mengatakan bahwa dia akan mencoba mencari obat dan pergi dari sana. Semua orang pergi dan hanya Sati yang tersisa. Di tempat Tarakasura, ia mendapat kabar bahwa Sati masih hidup dan kematian Vrischikasura. Tarakasura mengatakan sampai hari ini Vrischikasura telah menyelesaikan semua tugas. Bagaimana dia bisa mati tanpa melakukan tugas yang satu ini? Tapi aku akan mengirim Asura yang lebih kuat kali ini. Dia berteriak memanggil Kantak, yang datang. Di sekujur tubuhnya diikatkan kawat besi dengan duri-duri besi yang menjorok keluar. Itu sebabnya dia disebut Kantak. Tarakasura mengatakan sekarang Kantak akan mendapatkan darah Sati dan aku akan mendapatkan berita kematiannya. Sati berjalan di jalan, mengingat kata-kata Dewa Shiva tentang orang yang melarikan diri dari tanggung jawabnya disebut pengecut dan kata-kata Daksha tentang Sati yang telah memberinya rasa sakit yang maksimal berjalan di benaknya. Sati melihat ke arah api, mengingat kata-kata Dewa Shiva untuk melupakannya demi keuntungannya sendiri, mengambil sebuah batang besi, memasukkannya ke dalam api untuk memanaskannya. Sati kemudian mengambilnya setelah menjadi panas di salah satu ujungnya, mengingat salah satu cara dari Maharishi Brigu untuk menghilangkan tanda itu. Sati mengatakan sekarang karena kamu tidak ada di hatiku, maka tanda ini tidak boleh ada di tubuhku. Sati membawa batang besi panas itu ke dekat lengannya. Dewa Shiva di Kailas membuka matanya, bangkit, agak terkejut dengan apa yang akan dilakukan Sati. Rishi Kashyap sedang menggiling beberapa herbal untuk membuat obat. Aditi yang marah bertanya kepadanya apa yang Dewa Shiva dapatkan dengan merusak kehidupan Sati. Pertama-tama dia menolaknya, sekarang tanda Dewa Shiva di tangan Sati akan membuat pernikahannya tidak mungkin. Revati datang ke sana dan bertanya kepada Aditi ketidakbahagiaan apa yang dia bicarakan. Aditi mengatakan Dewa Shiva telah menyelamatkan nyawa suamimu, itu sebabnya kamu mengatakan ini dan membelanya. Revati bertanya padanya apakah kamu pernah melihat tanda ini di tubuh seseorang sebelumnya. Hubungan mereka adalah cinta, tanda tripun dianggap sebagai keberuntungan oleh seluruh dunia, bagaimana mungkin itu tidak menguntungkan? Bagaimana dengan kebahagiaan Sati, siapa yang akan memikirkan hal itu? Revati bertanya kepada Rishi Kashyap, Anda memahami hubungan antara Dewa Shiva dan Sati, tetapi Anda membuat obat untuk menghilangkan tanda itu. Maharishi Kashyap mengatakan cinta Sati sebelum tanda tripun ini juga dan akan tetap ada bahkan tanpa tanda tripun. Saat ini kita harus memikirkan hanya Sati, untuk menghilangkan tanda itu dia mungkin mencoba untuk memotong atau membakar lengannya, kita harus menghentikannya mengambil langkah seperti itu. Sati akan menyentuh lengannya dengan batang besi yang panas. Di Kailas Dewa Shiva terbangun dan terkejut melihat apa yang akan dilakukan Sati. Sati mengatakan ketika aku telah menghapusmu dari hatiku maka menghilangkan tanda ini adalah suatu keharusan. Dewa Shiva tidak dapat menahan rasa sakitnya. Sati melihat kilat di langit, tiba-tiba hujan mulai turun, dan membuat batang besi menjadi dingin. Sati terluka melihat ke langit.
Sati berbicara kepada Dewa Shiva, mengatakan bahwa Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa kasihan Anda. Dengan membakar tanda ini, saya akan kehilangan kecantikan saya, maka tidak ada yang akan menikahi saya. Tetapi dengan menyelamatkan kecantikan saya, Anda telah membuka semua pintu untuk pernikahan saya. Sekarang lakukan satu hal lagi, jangan pernah datang untuk menyelamatkan saya. Jika Anda akan datang maka saya akan mengakhiri hidup saya. Itu adalah janji seorang Dakshayani. Dengan air mata di salah satu matanya, Dewa Shiva yang mendengar kata-kata Sati merasa sangat terkejut. Keesokan paginya Prasuti datang membangunkan Sati yang masih tidur. Melihat lengannya, merasa senang melihat tanda bekas tangan Dewa Shiva sudah hilang. Mengatakan bahwa pagi ini telah membawa kabar baik bagi mereka. Dewi Laksmi datang ke Kailas untuk menemui Dewa Shiva, yang terkejut melihatnya di Kailas. Nandi datang ke sana juga. Dewi Laksmi mengatakan itu tentang seorang gadis, itulah mengapa saya datang ke sini. Anda pasti tidak pernah berpikir tentang perilaku Sati terhadap Anda. Tapi kamu harus melihat perilakumu sendiri. Penolakanmu yang terus-menerus pasti sangat menyakitinya. Anda adalah Mahadewa, tetapi Sati adalah manusia biasa. Pada usianya semua gadis tersenyum, penuh dengan kehidupan. Tetapi karena perilaku Anda yang kasar, dia menjadi sangat sedih pada usia ini. Hatinya sangat lembut. Tuhan selalu menghilangkan kesedihan, tetapi Anda telah menjadi alasan ketidakbahagiaannya. Sebagai seorang gadis tidak dapat melihat kesedihannya, itulah sebabnya saya datang ke sini. Anda adalah berpengetahuan, tetapi pengetahuan Anda mungkin tidak akan pernah dimengerti olehnya. Anda akan pergi darinya untuk menghentikan peristiwa itu. Dia mungkin seorang manusia, tetapi dia adalah belahan takdir Shakti Anda. Anda takut akan suatu kejadian yang tidak dapat dihindari yang akan terjadi di masa depan, tetapi dengan berperilaku seperti ini sekarang, Anda mendorong Sati lebih ke arah itu. Adalah tanggung jawab Anda untuk menjaga pasangan takdir Anda. Itulah yang ingin saya katakan. Dewi Laksmi kemudian pergi dari Kailas. Daksha bertanya pada Prasuti, yang datang bersama Sati, sekarang berita buruk apa yang kamu dapatkan? Prasuti dengan senang hati mengatakan sekarang pintu pernikahan ini terbuka hanya untuk kabar baik. Dia menunjukkan tanda bekas tangan yang hilang di lengan Sati. Daksha terlihat terkejut, bertanya bagaimana itu terjadi. Prasuti mengatakan itu menghilang begitu saja. Ketika Sati telah menghapus Dewa Shiva dari hatinya maka tanda itu harus pergi. Daksha merasa senang dan mengatakan sekarang lebih banyak kabar baik akan datang. Rishi Brigu akan datang dengan jawaban atas lamarannya. Daksha bertanya kepada Rishi Brigu apakah semua orang menerima lamarannya. Mereka semua pasti mengatakan ya, tetapi Sati akan menikah dengan yang terbaik di antara mereka. Beritahu saya beberapa nama mereka. Rishi Brigu mengatakan ada kabar buruk, tidak ada yang menerima lamaran. Mereka semua mengatakan Sati adalah pasangan abadi dari Dewa Shiva. Tidak ada yang mau menjadi musuh dari Dewa Shiva. Sati mendengarkan hal tersebut dengan ekspresi tidak tertarik dan Daksha terlihat marah. Maharishi Brigu memberitahu Daksha bahwa tidak ada yang mau menikahi kekasih Dewa Shiva. Seseorang bahkan menyarankan agar Sati menikah dengan Shiva. Prajapati merasa terganggu mendengar kalimat tersebut. Prajapati kemudian mencoba untuk meyakinkan putrinya dengan mengatakan bahwa tidak ada kelangkaan pengantin pria di dunia ini dan bahwa ia akan menemukan pelamar terbaik untuk Sati. Prajapati merasa jengkel dengan Dewa Shiva. Ia menganggap Shiva sebagai duri dalam hidupnya. Ia tidak akan pernah membiarkan Sati menjadi milik Shiva dan khawatir jika putrinya tidak menikah selamanya. Prasuti kemudian menyarankan Prajapati meminta jodoh untuk Sati dari Dewa Brahma untuk usaha ini karena Dewa Brahma adalah kakek dari Sati. Sati merenungkan kejadian di masa lalu di dekat kolam renangnya. Ia teringat akan ucapan Maharishi Brigu bahwa ia adalah kekasih Shiva sehingga tidak ada seorang pun yang mau menikahinya. Revati kemudian menyela aliran pikirannya dengan mengatakan bahwa semua orang berpikir sama bahwa Sati adalah pasangan abadi Dewa Shiva. Sati adalah Adi Shakti. Sudah saatnya ia menerima kenyataan tersebut.
Sati menjawab bahwa semua orang hanya mengasumsikan semuanya sendiri. Namun Mahadewa beranggapan bahwa dia tidak mampu melakukannya. Sati berkata bahwa ayahnya Prajapati dan Prasuti berpikir bahwa semua ini adalah konspirasi dari Dewa Shiva. Revathi meminta Sati untuk meninggalkan semua pikiran itu dan menganalisis apa yang dia inginkan dalam hidup. Sati mengatakan bahwa dia tidak diciptakan untuk Mahadewa dan dia memutuskan untuk menyerahkan buku Nanda Vrat kembali ke Anusuya dan melepaskan semua yang berhubungan dengan Dewa Shiva. Revathi meminta Sati untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Sati tidak pernah mendengarkan dan malah memintanya untuk ikut atau dia akan pergi sendiri. Revathi menyetujuinya dan akhirnya menemani Sati. Prajapati Daksha akhirnya pergi menemui ayahnya yaitu Dewa Brahma. Dia menceritakan penderitaannya di depan ayahnya. Daksha menggerutu tentang Shiva dan bagaimana dia bahkan tidak bisa menikahkan putrinya. Dewa Brahma kemudian menyadari bahwa putranya berbicara dalam konteks Sati. Prajapati kemudian mengeluh bahwa semua orang menyebut Sati sebagai kekasih Shiva yang menurutnya konyol dan memalukan. Dewa Brahma memperingatkan Daksha lagi bahwa Sati adalah Adishakti yang merupakan jodoh abadi Shiva yang telah terlahir untuk sebuah tujuan yaitu untuk bersatu kembali dengan Mahadewa. Prajapati mencoba untuk membenarkan dengan mengatakan bahwa tidak ada yang salah jika seorang ayah ingin mendapatkan pengantin pria yang sempurna untuk putrinya. Dewa Brahma menyuruh Daksha untuk berpikir ulang. Prajapati menjelaskan bahwa ia tidak akan bergerak sedikit pun sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Brahma menjelaskan bahwa hal yang Daksha minta tidak mungkin. Sati adalah permaisuri Shiva dan tidak ada yang bisa memisahkan mereka dan tidak ada seorang pun yang akan menikahi Sati selain Shiva. Kemudian Prajapati menggunakan trik lamanya di sini dengan mengatakan bahwa dia datang ke sana sebagai ayah dari seorang gadis yang masih belum menikah. Dia sebagai seorang Prajapati selalu memikirkan dunia dan peradaban yang dia bahkan tidak bisa menghabiskan waktu bersama keluarganya. Daksha juga mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia meminta sesuatu darinya. Dewa Brahma mencoba membuat Daksha memahami semuanya tentang Shiva dan Sati tetapi Daksha tidak pernah mau mendengarkan. Prajapati kemudian berpendapat bahwa dia bahkan tidak dapat memenuhi keinginan kecilnya. Daksha benar-benar mengancam bahwa dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Dalam keadaan terburu-buru dan di bawah tekanan, Brahma harus menerima perkataan Daksha untuk menemukan pengantin pria yang cocok untuk Sati. Sati dan Revathi sampai di negeri bulan yaitu di ashram milik Maharishi Atri dan Anusuya. Anusuya terkejut saat Sati mengembalikan buku itu kepadanya. Anusuya mengingatkan Sati tentang konsekuensi yang mungkin harus ia terima karena tidak menyelesaikan buku tersebut dan mengingatkannya tentang cintanya kepada Mahadewa. Tetapi Sati menyangkal bahwa dia tidak memiliki perasaan lagi untuk Mahadewa dan ketika tidak ada perasaan, maka tidak ada gunanya melakukan ritual ini. Sati malah mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun yang diputuskan oleh orang tuanya untuknya. Sati mengatakan bahwa buku itu mungkin juga berguna bagi beberapa pemuja seperti untuknya ketika Dewa Shiva sendiri tidak menjadi perhatiannya, buku atau ritual menjadi tidak memiliki arti penting. Sati pergi ke tempat shivling pemujaan dan menyimpan buku itu di sana. Anusuya dan Revathi merasa sedih untuk Sati. Anusuya kembali memperingatkan bahwa tidak baik untuk menghentikan ritual secara tiba-tiba. Ada kesempatan lain bagi mereka yang tidak dapat menyelesaikan ritual, yang mana Sati menolak usulan tersebut. Kemudian Anasuya juga memperingatkan Revathi untuk menghentikan Sati melakukan hal yang berdosa karena meninggalkan ritual di antaranya. Dia mengatakan bahwa akan ada hasil yang mengerikan jika dia tidak melanjutkannya. Saat Sati dan Revathi pergi ke istana, Asura bernama Kantak sudah siap untuk melakukan serangan terhadap Sati. Mahadewa membuka matanya saat dia menyadari bahwa Sati masih belum aman dan ada Asura yang belum kalah.